Halo Enta. Halo Mas. Mendelik. Enta, mahasiswa UGM angkatan 2018, Iya. teknik mesin. Teknik mesin. Ya, teknik mesin. Dan Enta kesini ngapain ta? Nggak tahu Mas. Ngobrol Asik. Makasih ya ta. ngobrol santai. Iyalah. Enta itu sebenarnya udah masuk daftar agak lama loh. Kamu masuk daftar 25 orang pertama yang harus kesini sebenarnya. Iya Mas. Andre ini juga podcast keberapa ya? Oh gitu. Sama Deddy Corbuzier kapan? Gak tahu sih Mas. Tak tolak kemarin. Oh ya? Iya. Walah, halumu kebablasan ya. Oke, ya. Ya, tapi semoga bisa lebih bermanfaat gitu. Amin. Nah, Enta ini terlibat dalam Arjuna. Iya. Arjuna itu adalah komunitas. Tapi kalau di kalangan kami itu bahasa kerennya tim ya Mas. Tim mobil listrik, tim riset sih Mas, yang berkecimpung di dunia mobil listrik kayak gitu. Itu di bawahnya teknik mesin atau di fakultas teknik? Dulu waktu awalnya itu tim Arjuna itu dibentuk sama teman-teman teknik mesin. Pada saat itu tahun 2012. Oke. Tapi sejak 2018 apa 2017 gitu, ini komunitasnya sudah terdaftar jadi UKM di Universitas Gadjah Mada Mas. Langsung di bawahnya UGM. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh iya. Sampai sekarang juga. Termasuk UKM. Iya. Oke. Karena kemarin kalau yang saya lihat terakhir itu Gamma Force Pak ya, yang ini yang ada. Iya, yang ketemu sama Pak Prabowo itu. Yang ketemu sama Pak Prabowo gitu. Kalau Arjuna ini memang khusus mobil listrik. Iya, khusus mobil listrik. Bukan kendaraan listrik yang lain, tapi memang mobil gitu ya. Sebenarnya iya, khususnya ke mobil listrik, tapi beberapa teman dari kami juga ada yang riset juga di mobil konvensional, mobil yang komersial, mobil listrik yang penumpang itu. Juga ada yang riset di motor listrik. Oke. Yeah. Mobil balap gitu juga lah. Justru Arjuna itu di mobil balapnya Mas. Oke. Yeah. Bukan yang komersil itu tadi ya, bukan yang berpenumpang gitu. Iya. Oke. Nek mobil balap terus berarti itu gimana dong prosesnya? Oke, jadi tim Arjuna ini memang sebenarnya kan mobil listrik itu banyak ya Mas ya. Nah, cuman di kalangan mahasiswa ini memang ada lomba namanya SAE Mas di dunia. Di dunia itu ada SAE namanya. SAE itu adalah Society Automotive Engineer. Itu mengadakan lomba FSAE, Formula Student namanya Mas. Oke. Ya, jadi Formula Student itu sebenarnya sama aja kayak F1 gitu. Cuman ini versi sederhananya gitu. Mobilnya memang sama kayak F1, cuman ukurannya lebih kecil gitu sih Mas. Oh. Iya. Mesinnya, nah FSAE nanti juga ada banyak cabangnya. Itu ada yang combustion engine, itu yang menggunakan bahan bakar. Oke. Terus juga kalau yang kami ikuti itu adalah EV-nya Mas, electric vehicle-nya. Apa bedanya itu? Bedanya dari sumber energinya tadi Mas. Kalau yang dari bahan bakar kan berarti memang dari bensin ya. Nah kalau kami menggunakan listrik dari baterai sih Mas. Terus penggeraknya adalah motor listrik seperti itu. Oke, tapi itu untuk yang mobil balap juga? Iya, sama-sama mobil balap. Sama-sama mobil balap. Iya. Lintasannya beda nggak dengan yang bahan bakar pakai BBM gitu, bahan bakar? Kalau untuk FSI sendiri itu kan ada 2 cabang tadi, sama Mas lintasannya. Sama lintasannya? Iya, bentuk mobilnya pun juga mirip, cuman beda di penggeraknya tadi sih Mas. Oke. Kok Enta bisa masuk tim itu Tertarik aja sih Mas, awalnya kayak di teknik mesin itu kan mungkin termasuk bergengsi ya Mas ya. Ya keren aja sih. Cuman dulu sebenarnya saya cuman suka otomotif aja, yang mobil-mobil gitu. Cuman nggak sampai yang bagian teknisnya gitu Mas. Cuman karena lihat Arjuna ini kayaknya juga di dunia juga lagi trending kan Mas, tentang mobil listrik, program mobil listrik. Ya menarik banget sih Arjuna itu. Untuk belajar teknisnya juga, juga paham juga tentang mobil listrik kayak gitu.
Oke. Itu jadi latar belakangmu dulu masuk teknik mesin atau malah baru tahu setelah masuk? Baru tahu setelah masuk, Mas. Tapi banyak juga kok Mas orang-orang yang pengen masuk teknik mesin karena tahu ada Arjuna. Oh gitu. Iya. Ada beberapa teman. Tapi ya akhirnya mereka masuk ke Arjuna gitu ya. Iya. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Kalau setingkat UKM, setingkat UKM atau UKM? Karena kalau UKM kan berarti mahasiswanya bisa dari prodi manapun kan? Benar Mas, setingkat UKM dan UKM. Oke. Sama. Berarti nggak harus dari teknik mesin ya? Nggak harus dari teknik mesin, cuman kami membuka open recruitment-nya itu, jadi kami itu ada 3 departemen Mas. Di Arjuna sendiri ada 3 departemen. Yang pertama ada mekanis, itu terdiri dari teknik mesin aja Mas, karena kita memang membutuhkan ilmu teknik mesin di situ. Lalu yang kedua ada elektrikal, itu kami membutuhkan anak-anak teknik elektro dan elins. Lalu yang ketiga itu operasional. Nah di operasional ini kami membuka untuk semua jurusan gitu sih Mas. Operasional semua jurusan. Berarti kerjaannya apa tak? Kalau yang operasional itu? Operasional itu sebenarnya general sih Mas. Cuman yang paling ada administrasi dan keuangan, ada multimedia dan desain, marketing juga, terus ada logistik dan akomodasi. Nah, yang paling menarik di sini tuh ada static event Mas. Static event itu di lomba FSI, kami kan lomba di FSI Jepang ya Mas ya. Nah, di lomba FSI Jepang nih ada namanya business logic presentation Mas. Jadi kami membuat mobil itu nggak cuman fokus di bagian teknisnya aja nggak Mas, tapi bagaimana cara untuk dibisniskan kayak gitu mobilnya. Dan tiap tahun itu beda-beda case-nya. Seperti itu. Tapi kalau dibisniskan gitu akhirnya ada yang jadi nggak untuk dibisniskan? Enggak Mas. Atau itu hanya bisnis plan aja, hanya rencana bisnis gitu ya? Hanya bisnis plan aja sih Mas untuk sementara ini. Belum yang kemudian direalisasikan gitu. Bukan. Kalau untuk yang lomba itu lomba itu kalau kita F1 itu kan dalam satu lintasan ada beberapa kendaraan dalam waktu bersamaan. Benar. Mobil listrik juga seperti itu? Mobil listrik atau satu persatu dihitung kecepatannya aja? Kami dulu Arjuna itu dari tahun 2013 itu mulai debut pertamanya ikut kompetisi di KMLI Mas, kompetisi mobil listrik Indonesia. Memang dulu awalnya belum di Jepang. Dulu awalnya emang di KMLI sampai tahun 2015. Nah, itu tracknya kayak gitu Mas. Jadi dalam satu track itu banyak mobil. Jadi ya bisa tabrak-tabrakan juga Mas. Betul. Ya kayak death race gitu Mas. Iya. Death race 1, 2 semuanya. Semuanya, oke. Nah, lalu untuk FSI Jepang sendiri dan FSI dunia lainnya itu satu track cuma satu mobil aja Mas. Jadi dihitung tadi kecepatan tadi, percepatannya. Dihitung detik-detikannya gitu sih Mas. Ya karena mungkin eman-eman juga ya. Dah repot-repot bikin mobil listrik gitu. Benar sekali. Pas baru balapan rusak, habis itu mati di tempat gitu. Mobilnya, mesinnya mati di tempat. Pakai apa kan? Ada orang yang mengendarai kan? Ada orangnya Mas. Oh ya Mas, maaf tadi tambahan untuk cabang FSI tadi itu sebenarnya ada juga autonomous Mas. Jadi yang tadi ada combustion, ada elektrik, terus satunya ada autonomous. Autonomous itu dia nggak berawak Mas. Dia menggunakan komputer gitu untuk ada banyak sensor kanan kiri depan belakang untuk itu ya bisa jalan sendiri gitu. Kayak kita tahu lah sekarang ada mobil Tesla. Tapi dia bedanya di Formula Student ini balap kayak gitu. Formula Student itu khusus memang hanya student ya. Hanya untuk student, mahasiswa. Mahasiswa. S1 dan S2. S3 nggak boleh? Kurang tahu Mas, tapi setahu saya S1 dan S2. Oke. Siap. Anggota Arjuna juga S1 S2 berarti? Untuk Arjuna sendiri baru S1 sih Mas. Baru S1. Fokusnya juga kan ada 3 tuh tadi, autonomous, kemudian yang combustion, terus yang elektrik. Iya. Semuanya dilakukan sama Arjuna? Enggak Mas. Kalau Arjuna sendiri itu fokusnya ke elektrik aja. Nah, kami beruntung juga di teknik mesin itu istilahnya apa Mas? Punya jiwa kompetitif juga. Kami juga fokusnya nggak di elektrik,
tapi juga fokusnya di combustion juga. Itu tapi timnya beda. Beda dengan Arjuna. Kami sebelahan, Mas. Satu lab Masian. Namanya Bima Sakti. Oke. Ya. Saya malah sering dengar tuh yang Bima Sakti. Lu pernah di SV sepertinya? SV. Sekolah vokasi. Oh, kalau sekolah vokasi itu Jakaranda, Mas. Jakaranda ya? Iya. Jakaranda sebenarnya sama kayak Arjuna. Oke. Cuman dulu dia lombanya di KMLI, Mas. Kami lombanya sudah di Jepang. Jakaranda itu lombanya di KMLI pada jadi masih ada ini ya, ada kelasnya gitu ya, ada tahapannya semacam itu. Sebenarnya kalau tahapan enggak sih, Mas, masalahnya berani atau enggak. Oh gitu. Iya. Emang apa yang bikin beda tak? Mobil listrik itu bikinnya sulit sih, Mas. Jadi pada saat tahun 2011 itu hanya dibentuk 4-5 anak teknik mesin. Itu untuk tujuan sebenarnya untuk mempersiapkan kompetisi ini ya, Mas ya. Karena kompetisi KML ini itu sudah ada pada saat tahun 2009. Oke. Jadi tahun 2009 itu teman-teman dari universitas lainnya, politeknik lainnya itu sebenarnya juga sudah membuat mobil listrik, Mas. Hanya saja kita teknik mesin baru ikut tahun 2012. Oke. Maaf. 2013. Oh, siap. Nah, tahun 2012 itu dirintis untuk tugas akhir gitu, Mas. Untuk tugas akhir. Iya. Tapi sebenarnya juga untuk mempersiapkan kompetisi juga untuk kedepannya. Biar membentuk lah istilahnya, merintis gitu. Iya sih. Nah, pada saat tahun 2011 2000 berapa Mas tadi, Mas? 2013. 2012. 2012. Ya, 2012 tadi. Okay. Mobil sama orang itu jalannya masih lebih cepat orang berjalan, Mas. Oke. Iya, itu. Ya, saya bisa bayangin itu. Iya. Oke. Lalu pada tahun 2013 kami melakukan peningkatan gitu ya. Yang bisa pokoknya di lomba KM, kita mulai lomba KMLI itu pada saat itu kami juara lomba efisiensi sih, Mas. Iya. Lalu tahun 2014 kami karena di tiap tahunnya itu ada inovasi ya, Mas ya. Oke. Pada tahun 2014 itu melakukan inovasi pada motor. Jadi kalau di mobil listrik itu ada penggerak, itu namanya motor listrik, Mas. Oke. Iya, pada tahun 2014 itu motor listriknya kami dijadikan 2 motor listrik, Mas. Jadi 2 penggerak. Jadi mobil itu melajunya lebih cepat. Oke. Pada tahun 2014 kami juara 1 di KMLI, Mas, di kategori race pada saat itu, pada kategori balap. Terus 2015 itu kami menang lomba efisiensi. Nah, pada tahun 2016 ini kami melakukan inovasi yang pada saat itu lumayan keren juga. Itu namanya BMS, Mas. Apa itu? BMS itu adalah baterai management system. Jadi yang awalnya kita pakai aki, sekarang kita pakai baterai lithium ion, Mas. Baterai lithium ion. Kayak HP ya? Ya kayak HP, kayak D-Vape itu, Mas. Iya. Iya. Nah, BMS itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu adalah istilahnya apa ya? Memanage daya, memanage arus, memanage voltase yang ada di baterai itu untuk dijaga agar suhunya tetap baik, Mas. Karena di mobil listrik ini kalau misalnya panas, baterai itu gampang panas, Mas. Kalau dia panas, mengeluarkan dayanya dia nggak efektif. Kalau panas bisa meledak nggak? Saya kurang paham sih, Mas, tapi mungkin jauh ini enggak ya? Jauh ini enggak. Bisa kebakar, Mas. Kebakar, meledak gitu bisa. Kebakar ya, kalau meledak mungkin enggak ya, lebih ke kebakar. Iya. Oke, tapi ya sama-sama bahaya ya kalau pakai awak. Kalau baterai itu kan semakin besar dayanya, baterainya kan semakin gede juga tuh. Iya. Iya kan? Iya. Harusnya seperti itu kan? Iya. Enggak. Katanya belum ditemukan kan, dayanya besar tapi baterainya kecil gitu. Udah ada sih, Mas. Cuman ya ada kelebihan, ada kekurangan sih, Mas, tetepan. Kalau yang saya ketahui ya selama ini baterai itu ada kelebihan sama kekurangannya sih, Mas. Misalnya dia juga bagus mengeluarkan dayanya tapi juga bahaya juga gitu. Nah, kalau untuk yang di mobil listrik itu baterainya itu dikasih apa tak biasanya? Untuk kemarin tahun ini kami tahun 2021 itu
kebetulan lomba di India, Mas. Lomba di India itu kami menjuarai juara 1 di baterai desain. Di baterai desain. Kami baterainya menggunakan pendinginan gitu sih, Mas. Kayak ada sistem pendingin biar tetap bagus suhunya, dijaga tetap bagus suhunya. Lalu juga susunan baterainya itu juga sangat penting sih, Mas. Karena susunan baterai tadi mempengaruhi apa ya? Efisien apa ya istilahnya? Suhu biar suhu panasnya tuh bisa cepat keluar gitu, Mas. Iya, itu juga penting sih, Mas. Karena itu hal yang tidak mudah kalau saya lihat. Untuk mendesain baterai itu nggak ngasal taruh baterai aja di mobil gitu, nggak. Karena mobil sendiri bagaimana caranya kita membuat mobil yang compact, tapi tetap rapi, tapi tetap bagus tadi, baterainya tetap terjaga suhunya, itu sih, Mas. Enta masih aktif terlibat di Arjuna? Saat ini saya jadi advisor, Mas. Yang banyak memberikan saran ya? Iya. Kayak penasehat gitu malah. Iya memang. Nasihat-nasihat apa yang sering kamu berikan, Ta? Sementara belum sih, Mas, karena masih baru keluar juga kan saya. Oh gitu. Sama sekali belum ngasih nasihat, bro. Baru ya cuma ngobrol-ngobrol aja. Kalau gitu. Evaluasi apa dari yang sebelumnya? Evaluasi apa ya? Ada evaluasi nggak? Bukan di tim Arjunanya, tetapi di mobil listriknya itu evaluasi terbesar apa? Evaluasi terbesar itu mungkin mobil listrik sendiri itu paling banyak kendala di bagian uang sih, Mas. Iya. Walaupun kami juga sponsornya juga banyak, cuman ya uang itu tetap menjadi kebutuhan nomor 1 lah di tim kami. Karena baterai sendiri itu harganya itu 30% dari mobil, Mas. Itu harganya 80 juta sendiri, Mas, untuk baterai. 80 juta itu 30%. Berarti sekitar 240-250 untuk satu mobil. Benar. Wow. Selain baterai, komponen apa lagi yang mahal? Yang mahal motor baterai. Listrik. Motor listrik. Ya, motor listrik juga sekitar segitu sih, Mas, 60 sampai 80 juga. Setelah itu komponen apa lagi? Kalau di mobil listrik itu yang paling utama ada di baterai, motor listrik sama controller, Mas. Controller. Iya, controller. Controller tadi yang untuk mengatur dayanya si baterai ke motor listrik tadi. Dan itu dipasang di mobil listriknya ya? Iya. Lainnya tinggal lebih mudah gitu, lebih mudah dan lebih murah. Lebih murah ya dibandingkan lain. Misalnya kayak frame, bagian rangka mobilnya, lalu ada suspensi, roda dan lain-lain. Itu ya totalnya ya sekitar berapa ya? Sekitar 80 sampai 100 sih, Mas. Tapi sudah banyak komponen ya. Yang paling mahal ya tadi itu di bagian elektronis tadi. Jadi bahaya kalau misal kami tuh pernah kehilangan belasan juta itu karena karena short, Mas, istilahnya kena apa ya? Arus pendek. Iya, arus pendek itu. Konslet gitu lah ya. Konslet. Belasan juta hilang. Iya, Mas. Ngitungnya gimana itu? Kok tahu belasan juta hilang? Ya ada sih, Mas, komponen gitu harganya belasan gitu. Oke. Jadi begitu konslet itu kena arus pendek itu ada yang kebakar dan itu harus diganti gitu. Iya. Jadi emang harus hati-hati sih. Tantangannya itu juga, Mas. Tantangannya itu juga sih. Itu satu masalah pembelian. Iya. Kalau untuk komponen lainnya misalnya? Komponen lainnya mungkin tadi ya masih di teknis juga ya, Mas ya. Yang tadi yang kedua itu kita masih menggunakan low voltage, Mas. Low voltage. Jadi memang dari dosen kami memang menyarankan, masih menyuruh kami untuk menggunakan low voltage, sistem low voltage, tegangan rendah, biar tidak membahayakan mahasiswa. Setuju. Biar tidak membahayakan mahasiswa. Nah, kalau mau bagus sih high voltage, Mas. Tapi ya membahayakan itu. Nah, supaya tidak membahayakan berarti harus apa, kan masa mau low voltage terus, kan mungkin ada high voltage tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau untuk mungkin sebenarnya pengetahuan dari teman-teman udah cukup ya, Mas ya. Ya paling tadi pengetahuan untuk safety-nya itu sangat penting banget, Mas. Karena saya rasa di mana-mana juga
safety itu nomor 1 ya Mas. Betul. Safety itu nomor 1. Nah, cuman yang namanya dosen kan juga takut ya Mas ya. Benar. Iya. Oh iya betul juga ya. Nanti setelah kalian lulus dari UGM mau pakai high voltage, mau pakai medium voltage, sakarepmu gitu ya. Iya. Tapi begitu masih di kampus ya, dalam pengawasan kampus juga kan sebenarnya. Enggak, saya itu cuma bayangin kayak mobil-mobil listrik yang dayanya besar misalnya, apakah mereka juga menggunakan dayanya besar dan juga fiturnya macam-macam. Apakah mereka menggunakan low voltage atau yang high voltage? Kalau high voltage kan berarti itu bisa, tapi mungkin apakah jauh lebih mahal atau lebih sukar atau gimana gitu. Kemarin kami hitung-hitung ternyata high voltage malah cenderung lebih murah daripada low voltage Mas. Oh. Mungkin ya itu ya Mas ya. Ada pros dan cons-nya ya. Iya benar. Iya. Tapi ya bahaya tadi itu Mas. Oh iya. Yang lebih murah itu. Oh iya. Ya kenapa low voltage lebih murah lebih mahal mungkin karena lebih aman juga ya. High voltage kayak tidak terkendali gitu mungkin. Iya Mas. Kalau misalnya kan tadi kan ada biaya ya Mas ya. Sebenarnya kalau dari biaya dari kami itu udah cukup banyak sih. Dari kampus tuh setiap tahun itu sekitar 200-an juta Mas. Itu dari kampus. Kalau dari sponsor lebih banyak lagi sih. Iya. Gitu. Nah cuman karena apa namanya, yang paling sulit itu juga mengganti Mas. Kalau misalnya kita mengganti sistem tadi dari low voltage menuju high voltage tadi, itu komponen semuanya mau nggak mau harus diganti Mas. Padahal untuk menghemat kan, bagaimana caranya komponen ini masih bisa digunakan untuk tahun depan seperti itu. Kalau mau kita ganti sistem ya ganti semua Mas. Iya. Karena nggak kompatibel. Karena nggak kompatibel. Iya. Terkait sama perlombaan. Iya. Aturannya low voltage. Ada nggak aturan low voltage, high voltage? Nggak ada. Nggak Mas. Yang penting kamu jalan aja gitu, terserah gitu. Oke. Tapi pernah menang nggak tah? Dari segi kecepatan? Kalau untuk kecepatan kami masih kurang sih Mas. Oke. Karena biaya tadi. Nah terus kami menangnya banyak di bagian mungkin desain ya Mas ya. Untuk desain tuh kami sebenarnya kalau mau diimplementasikan desainnya kami, direalisasikan gitu, ya insya Allah menang Mas kalau ada duitnya. Oke. Iya. Kami menang di desain, lalu di manajemennya sih Mas. Manajemen tim kami. Oh itu dinilai juga manajemen tim? Dinilai juga Mas, manajemen tim. Tapi itu bagian terpisah ya? Jadi ada penilaian manajemen sendiri, desain sendiri, kecepatan sendiri, nanti apa kayak baterai itu tadi sendiri gitu ya? Iya. Banyak komponen penilaian? Yang dinilai banyak? Terus saya itu lupa ingat Mas. Banyak ya? Banyak. Dari teknis tadi, manajemen, terus tadi ada static. Jadi ada dynamic event sama static event Mas. Oke. Jadi manajemen dan business logic presentation tadi masuknya static ya. Oke. Sama ada desain presentation juga. Lalu kalau dynamic ini lebih kayak ke teknis Mas. Oke. Nanti ada inspeksi. Inspeksi nanti dibagi dua juga, ada mekanis, elektronis. Lalu ada balapannya itu termasuk dynamic. Oke. Saya justru mau tanya ini terkait yang produksi untuk komersial. Oh iya. Arjuna mengembangkan itu juga saat ini. Tahun 2021 kemarin kami juara 1 untuk desain mobil komersial sih Mas. Desainnya ya? Iya. Biayanya berapa? Kalau itu direalisasikan? Untuk bikin satu Aduh saya lupa Mas. Mas saya baca dulu. Yang pasti mahal. Mahal Mas. Enggak sih Mas. Mungkin sekitar 600 juta kalau nggak salah pada saat. Itu nggak mahal. Iya. Oke. Tapi untuk dibandingkan dengan mobil biasa, ya itu tergolong mahal sih Mas sebenarnya. Oke. Desainnya apa yang dibikin yang komersial itu? Semuanya Mas. Semuanya. Dari kalau kami itu divisinya ada kalau yang dari mekanis ya Mas ya. Ada bagian rangka tadi, frame untuk sasis tadi, lalu ada bagian aerodinamikanya. Terus ada bagian electronic enclosure. Electronic enclosure itu penyusunan baterai tadi.
Lalu yang keempat ada vehicle dynamics, itu untuk bagian suspensi dan roda. Lalu selanjutnya ada drive train and steering, untuk bagian apa namanya, ya drive train and steering gitu. Oke. Kalau kelas mobilnya sekelas mobil apa? Sekelas mobil Sedan kah? SUV kah? Oh, kalau kami kemarin hatchback sih mas, mobil hatchback. Mungkin model-modelnya mirip City yang baru. Oke. Sekitar segitu. Siap. Manchester ya. Betul. Nggak jadi. Sudah, yuk skip. Oh iya. Oh iya. Oke, tak. Minum dulu. Ya silahkan tak. Kalau itu diproduksi secara massal, mestinya logikanya bisa lebih murah ya. Iya mas. Tapi itu memang proyeksinya juga diproduksi massal sih mas. Itu tadi. 600 itu biaya produksi massal. Saya kalau nggak salah 600 iya, udah produksi massal itu. Oh. Untuk berapa satu kali produksi? Berapa banyak dalam satu kali produksi? Udah saya kurang tahu mas. Udah lupa. Siap. Oke tak. Ntar kalau kamu salah ngomong malah repot juga. Iya. Dipotong aja nanti. Enggak lah, lanjutin. Enggak, lanjut terus. Enggak ada yang dipotong, boy. Oh gitu, Mas. Iya, nanti dipotong seperlunya. Oh iya. Kalau ada. Kalau enggak malas juga sih, Ta. Oke, Ta. Terkait sama lomba yang itu tadi. Itu kan lombanya masalah kecepatan. Iya. Kalau kecepatan itu tadi Enta nyampaikan kalau ada anggarannya atau ada biayanya, ya mungkin kita bisa lebih cepat ya, seperti itu. Pasti. Emang masih kurang apa lagi, Ta? Yang bikin cepat itu apa sih, Ta? Itu mas, tadi masalahnya yang di pergantian sistem itu tadi. Kalau misal kami mau mengganti sistem ke high voltage ya diganti semua mas. Dan kalau mau dianggarkan itu mungkin satu mobil sendiri. Kalau untuk lomba ke Jepang atau lomba ke Australia gitu ya mas ya. Itu bisa sekitar 800 sampai 1 miliar mas dalam membuat satu mobil. Itu baru biaya bikinnya ya? Oh enggak mas, kalau biaya bikinnya sekitar 200-an tadi sih. 200 sampai 300 lah. Sorry, tadi berarti biaya apa? Biaya rubah sistemnya ya? Biaya rubah sistemnya. Oke. Yang paling mahal itu bagian akomodasinya mas. Kalau kami lomba di luar tuh kan kami mengirimkan orang-orang juga ya mas ke sana. Biaya akomodasinya untuk mengirimkan mobil sama mengirimkan baterai itu totalnya bisa sampai 300-an juta mas. Untuk biaya angkutnya? Iya. Satu kali? Wow. 300. Kalau untuk 300 itu masih akomodasi orangnya mas. Wih. Nanti tambahin 300 lagi buat mobil sama baterainya. Jadi totalnya. Berarti totalnya 900 dong. Iya memang. Kan 300 sekali jalan kan? Benar sekali. Terus balik 300, terus orangnya 300. Ya ampun. 300 PP kan untuk orangnya? Itu PP mas. Itu PP. Wow. 900 tambah 200, 1,1. Enggak mas, 600 tadi mas. 600? Kan 300 akomodasi, 300 untuk pengirimannya sudah bolak-balik. Udah biaya PP. Sudah bolak-balik. Bukan sekali jalan kan? Bukan. Lalu tambah tadi 200 tadi. Ya sekitar 800 sih mas. Setiap tahun tuh harusnya. Untuk sekali lomba? Iya. Dan itu ada yang biayai? Alhamdulillah ada, tapi ya kesulitan juga sih mas kan. Tapi akhirnya ada. Akhirnya ada. Oke. Tapi ada ini enggak, Ta? Ada semacam kewajiban gitu enggak? Ketika sudah dibiayai, terus nanti timbal baliknya harus apa gitu? Kalau kami alhamdulillahnya tiap tahun selalu optimis mendapat juara sih mas. Itu tadi timbal baliknya ya berupa juara. Kami juara masuk ke media. Kami juga ya kasih tahu ke media kami disponsori oleh perusahaan ini gitu. Gitu sih. Kami kan juga sering pameran juga mas. Kemarin kami juga baru pameran di IIMS sama IEMS. Apa itu? IEMS itu International Indonesia Motor Show kalau nggak salah. Lalu IEMS itu Indonesia Electric Motor Show. Oke.
di Gias juga. Di kami di Gias. Lalu pameran-pameran juga di UGM sendiri, di PPSMB juga. Gitu sih Mas. Kalau ada acara-acara UGM kami juga sering di invite buat pameran tadi. Itu beda sama yang GIT kemarin ya, GIT LPDP itu. Oh, GIT. Oh, beda. Beda yang kendaraan listrik. Beda. Juga. Kayak kendaraan Golf itu. Oh ya. Beda Mas. Beda. Tapi teknik mesin juga atau bukan? Dosen pembimbingnya itu dari teknik industri Mas kebetulan. Oh. Ya. Oke. Tapi ya kami dekat Mas. Kalau kami pameran ya sebelahan biasanya sama GIT itu. Oke, siap. Sebelahan. Jos, entah ceritanya. Ya. Mungkin kapan-kapan kesini lagi mau? Boleh. Main PS. Main PS kita di sini. Tetap, enggak di sini. Di sini kita yang berantem nanti. Mereka yang main PS, kita yang berantem. Oke. 1 jam bermain PS. 1 jam bermain PS ya. Terserah lah. Besok kalau udah jadi harus kesini kamu. Terus juga nanti mungkin bisa ngobrolin yang lain terkait dengan usahanya Enta, misalnya. Boleh. Oh boleh. Akhirnya boleh nih. Hah? Jangan sih Mas tapi kayaknya. Jangan. Ya besok lah. Ngobrol-ngobrol aja kan tapi nggak usah di video. Ngobrol-ngobrol aja. Boleh. Kayak gitu. Ya di video itu kan ada CCTV tuh. Tapi kan suaranya nggak masuk kalau CCTV. Gitu. Keren sih Mas. Makasih banget ya Enta sudah hadir di sini. Makasih juga Mas sudah di-invite. Saya sekali lagi saya itu selalu senang. Ya, siapapun itu yang bisa ngobrol-ngobrol gitu. Saya juga selalu senang Mas. Matur nuwun. Dia kayak Eko gitu ya. Melu ngomong-ngomong ikut. Oke. Sekali lagi terima kasih Enta. Pokoknya salam sehat dan bahagia selalu. Iya. Matur nuwun. Terima kasih juga Mas.